Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas D yang beranggotakan 1. Rosi Rosdiana dengan NPM 202151130. 2. Jajat Fajril Mubarok dengan NPM 202151128. 3. Vina Salsabila dengan NPM 202151140. 4. Tiara Triutami dengan NPM 202151139. Kami akan menyampaikan materi relasi dan fungsi. Yang pertama ada penemu teori. Penemu teori relasi dan fungsi adalah Galileo. Ia dipandang sebagai salah seorang pakar awal tentang fungsi. Karyanya juga menunjukkan bahwa beliau orang yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antar himpunan. Relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Unsur-unsur relasi: 1. Domain atau daerah asal. 2. Kodomain atau daerah kawan. 3. Range atau daerah hasil. Cara menyatakan relasi terbagi menjadi 3. 1. Diagram panah. 2. Diagram kartesius. 3. Himpunan pasangan berurutan. Diketahui A. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 6. Relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berikut: 1,1, 1,3, 1,6, 2,3, 2,6, 3,3, 3,6. Sifat-sifat relasi. 1. Refleksif simetrik, yaitu suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen A. Sedemikian sehingga A, A bukan elemen R. 2. Transitif, yaitu suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk A, B, C elemen A. 3. Simetri dan antisimetri. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetri jika A, B elemen R untuk setiap A, B elemen A, maka B, A elemen R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika A, B elemen R. Sementara itu, B, A bukan elemen R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetri jika untuk setiap A, B elemen A, B elemen R, dan B, A elemen R berlaku hanya jika A sama dengan B. Perhatikanlah bahwa istilah simetri dan antisimetri tidaklah berlawanan, karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Namun, relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan terurut berbentuk A, B yang mana A tidak sama dengan B.
Oke, perkenalkan nama saya Jajat Fajil Mubarok, NPM 2021511128. Di sini saya akan melanjutkan materinya dari mulai jenis relasi. Yang pertama ada relasi inverse, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukaran masih termasuk dalam R. Ditulis dengan notasi himpunan sebagai berikut. Yang kedua, relasi simetrik. Misal R sama dengan dalam kurung A, B, P dalam kurung X, Y suatu relasi. R disebut relasi simetrik jika tiap A, B adalah R berlaku B, A, R. Dengan istilah lain, R disebut juga relasi simetrik jika A, R, B berakibat B, R, A. Yang ketiga ada relasi refleksif. Misalkan R sama dengan dalam kurung A, P dalam kurung X, Y. Suatu relasi. R disebut relasi refleksif jika setiap A berlaku A, R. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Yang keempat ada relasi antisimetrik. Suatu relasi R bisa disebut relasi antisimetrik jika A, B, R dan B, A, R maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A, B, A tidak sama dengan B, maka A, B, R atau B, A, R tetapi tidak kedua-duanya. Yang kelima ada relasi transitif. Misalkan R relasi dalam himpunan A. R disebut relasi transitif jika berlaku A, B, R dan B, C, R, maka A, C, R dengan kata lain A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Yang selanjutnya ada fungsi. Kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu lebih khusus yang menghubungkan setiap anggota suatu himpunan atau domain dengan tepat satu anggota himpunan lainnya atau kodomain. Contoh fungsi. Ya, di sini ada gambar yang merupakan contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Nah, tidak semua anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota himpunan B. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Dan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Yang selanjutnya adalah notasi dan fungsi linear. A. Notasi fungsi linear. Fungsi linear dinotasikan dengan f x AX tambah B, di mana F sama dengan nama fungsi, X sama dengan anggota daerah asal, AX ditambah B sama dengan bayangan dari X. B. Rumus fungsi linear. Fx sama dengan AX ditambah B. X variabel dan Fx nilai fungsi. Yang ketiga adalah grafik fungsi linear. Yang selanjutnya adalah korespondensi satu-satu. Suatu fungsi disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Yang selanjutnya ada sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi F A ke B dikatakan fungsi injektif jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Yang kedua ada fungsi surjektif atau onto. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri yaitu anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Yang ketiga ada fungsi bijektif, merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Jenis fungsi.
Yang pertama, fungsi linear adalah fungsi pada bilangan real yang didefinisikan f(x) sama dengan ax plus b. A dan b konstan dengan a tidak sama dengan 0, grafik fungsi linear berupa garis. Yang kedua, fungsi konstan. Misalkan f memetakan a ke b adalah fungsi di dalam a, maka fungsi f disebut fungsi konstan jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Yang ketiga, fungsi identitas. Misalkan f memetakan a ke b adalah fungsi dari a ke b, maka f disebut fungsi identitas jika dan hanya jika range f sama dengan kode main atau fa sama dengan b. Yang keempat, fungsi kuadrat. F memetakan r ke r yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c elemen r dan a tidak sama dengan 0. Diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat plus 4AC, persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A, nilai ekstrim fungsi Y sama dengan min D per 4A. Koordinat titik balik yaitu min B per 2A, min D per 4A. Grafik fungsi kuadrat berupa kurva. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan dua fungsi fx dan gx secara berurutan sehingga menghasilkan suatu fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Sifat-sifat komposisi fungsi A. F bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx, tidak berlaku sifat komutatif. B. F bundaran f bundaran H sama dengan kurung kurawal F bundaran G bundaran HX akan bersifat asosiatif. C. Apabila fungsi identitas IX maka akan berlaku F bundaran IX sama dengan I bundaran FX sama dengan FX. Fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Inverse dari suatu fungsi f dinyatakan dengan f pangkat min 1. Menentukan inverse suatu fungsi dapat ditempuh dengan cara berikut. A. Ubah persamaan y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Gantikan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse. Berikut merupakan rumus fungsi dari fungsi asal ke fungsi inverse. Perkenalkan, nama saya Tiara Triutami, NPM 202151139. Perbedaan antara relasi dan fungsi. Perbedaan antara relasi dan fungsi ada pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada relasi, tidak ada aturan yang khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi itu sendiri. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak mempunyai pasangan. Sedangkan pada fungsi, tiap-tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan itu mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, relasi dan fungsi dapat digunakan untuk menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. 1. Fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 2x min 5. Jika fa sama dengan 11, maka nilai a adalah, untuk pembahasannya yaitu fx sama dengan 2x min 5, untuk fa sama dengan 11. Maka 11 sama dengan, kita ganti x-nya menjadi a, jadi 2a min 5. 11 ditambah 5 sama dengan 2a.
16 sama dengan 2A. A sama dengan 16 dibagi 2, maka A sama dengan 8. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah 8. Untuk soal nomor 2, diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke B. Tentukan himpunan daerah hasil dari relasi tersebut. Pembahasannya yaitu daerah hasil adalah anggota himpunan daerah kawan atau kodomain yang memiliki pasangan pada himpunan asal atau domain. Jadi, himpunan daerah hasil dari relasi tersebut adalah 1, 4, 9, dan 16. Itulah materi mengenai relasi dan fungsi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.